Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati Ibu Dewan kita, Ibu Anjar Rohani. Terima kasih Bu datang. Makin baru mahula. Jauh-jauh Bu Anjar dari Tanjung Batu. Alhamdulillah bisa hadir di tempat kita. Doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu. Amin. Dan kami hormati Bapak Camat dari Utara. Jauh banyak perjalanan di Sabang. Mudah-mudahan juga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati rekan kami Kepala Desa Tanjung Perlian Barat, Bapak Tri Bowo. Mudah-mudahan perjalanan memimpin dan Perlian Barat selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada rekan kami juga Sekdes, Pak Sekdes. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Dan yang kami hormati Ketua Masjid Al-Koi Nahdlatul Musallin beserta jajaran kepengurusannya, tentunya beserta imam, bila khatib, orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, cerdik, pandai, ada Bapak Dusun mungkin, RT, RW, semuanya yang hadir di sini, ibu-ibu, majlis taklim, majlis taklim permata desa, majlis taklim bersih mungkin, dengan seluruh pengikutnya, majelisnya semuanya, tentunya juga yang kami sayangi dan yang kami cintai, anak-anak kami tentunya setempat, dan yang kami cintai santri-santri kami, santri Salafiyah As-Safiyah Darul Quran Kecamatan Bulur Utara. Saya tak tahu kalau santri saya tadi datang. Sekali masuk datang, ini yang bebas. Berarti ada santri. Saya tak tahu. Kalau tidak datang, tak dalam. Ya, tak dalam. Alhamdulillah kami mohon doanya. Mudah-mudahan mereka semua ini dipermudahkan segala urusan. Tentunya mudah-mudahan ilmunya dipermudah mencari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang lebih penting kerasa di Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Beserta itu anak kami jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bu? Bu, sehat? Akhir bulan dompet masih sehat? Masih? Kalau tak sehat nanti balik minta sama suami ya, jangan minta sama saya. Kalau saya
yang minta sama saya itu istri saya yang marah. Sama dompet istri saya juga tidak sehat. Akhir bulan. Pak, dompetnya sehat Pak? Kalau dompet Bapak tak sehat apa nih mau? Tak dapatlah sehat dompet ibu. Nah, ibu ini gampang ya. Kesehatan dunia akhirat ada dulu. Selain mobil kasih ibu. Jika pada malam hari ini Allah masih memberi kita kesehatan, Allah masih memberi kita kekuatan, tentunya Allah juga masih memberi kepada kita semua. Yang terpenting adalah Islam, iman dalam diri kita. Iman penting. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi iman. Karena apabila kita tidak diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak bisa hadir di tempat ini hanya karena iman. Malam-malam ba'da isya sekarang hampir jam 9, mungkin biasanya sudah terlelap tidur, tapi kita hadir di masjid ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadirnya kita malam-malam hari di masjid ini yang tentu bukan biasanya menjadi bukti kita masih punya rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, masih punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Allah akan menambah nikmat-nikmat kita yang lain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku maka akan aku tambah nikmat-nikmat yang lain. Barang siapa yang kufur atas nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mudah-mudahan ini adalah bukti kita syukur, sehingga bulan nanti mudah-mudahan rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan kesehatan terus bertambah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memperlancar rezeki kita, mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada kita, mudah-mudahan Allah mempermudah segala urusan kita, mudah-mudahan Allah melunaskan hutang yang tahu. Hidup ini kalau tak hutang tak indah. Kita hutang itu penyemangat hidup. Coba kalau tak hutang, malas ya, tak kerja. Aku juga saya kerja kalau tak hutang. Tapi jangan banyak hutang sampai kayak ini. Tidak, kita berani hutang, berarti kita berani membayar. Kadang kita hutangnya gampang, bayarnya susah. Waktu di hutang datang ke rumah sampai nangis. Ini tunggu bayar hutangnya, nangis, bayar datang ke rumah pinjamlah duit, betul saya rumah tak beras, nangis. Itu waktu dia bayar hutang, bayar bukan pinjam hutang sampai nangis tadi lah, tak dibayar. Ada orang sini mana itu? Ada Pak? Tak ada bayar. Mudah-mudahan ada. Tapi itulah resikonya memberi hutang dan berhutang. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam berikan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalam persamaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi dikasih waktu cuma 1 jam. 1 jam kok cuma udah lumayan 1 jam. Sekarang jam 9 pulang, pas nih kan. Nanti saya ceramah, saya akhiri sampai jam 9 lewat 50 menit. 1 jam kan? Kemudian selanjutnya kita mengharul qiyam, tak sampailah 9.50 tak sampailah 9.45. Kemudian kita sambung mengharul qiyam, nanti siapa terakhir mengharul qiyam. Kemudian juga ada bagi amplop, ada kuis berhadiah, tapi cuma 3 amplop aja.
Tapi kalau budi warna nama belum. Saya mau sedikit betul loh. Cuma 3 amplop. Nah, amplop itu. Cuma 3 dalam kunci saya. Ada amplop banyak tapi amplop saya sudah ramah tadi siang. Saya takut bulan selama ini. Kalau budi warna nama nanti di akhir. Mudah-mudahan ditambah budi ini. Mungkin pada waktunya penggarisnya nambah untuk anak-anak kita biar semangat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan kita atau tujuan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita koreksi kegiatan kita pada malam hari ini, bentuk ibadah atau suatu bentuk bid'ah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak semua tadi, mungkin ibu-ibu lah yang persiapannya lah. Lepas sholat maghrib, ambil baju, ngambil jilbab, bermake up mungkin, berhias, mempercantik diri untuk datang ke masjid. Niatnya tahu, untuk ibadah apa? Datang ke sini nak apa? Niatnya nak memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat itu baik tak? Niat untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik atau tidak? Baik. Kalau baik berarti ibadah. Kembali lagi niat tergantung kepada niat kita. Niatnya apa? Kalau dari rumah siap-siap pakai jilbab baru kemudian datang ke sini hanya untuk menunjukkan jilbabnya yang baru, baik atau buruk? Ibadah saya ibadah, berarti bukan ibadah. Kalau dari rumah pakai gelang yang banyak kemudian datang ke sini hanya untuk memamerkan gelangnya, ibadah atau pamer? Berarti pamer. Kalau datang ke sini hanya untuk diam saja, duduk diam saja mendengarkan tidak, hanya merepotkan orang, ibadah menyusahkan orang, bukan ibadah. Jadi kita atur dari awal, maka niat kita sesuai dengan ibadah kita, sesuai dengan niat kita. Jadi niat ini memang luar biasa, ya, niat ini memang luar biasa. Mungkin hanya ucapan niat di dalam hati. Dasarnya niat itu di dalam hati, bukan lisan. Kalau lisan itu mengulang usolli fardhu zuhri arba'ah, itu bukan niat. Tapi niat itu kapan? Niat itu mengikuti gerakan. Kapan kita takbiratul ihram Allahu Akbar, mengikuti gerakan, pas Allahu Akbar tancapkanlah niat pada diri kita. Itulah niat. Artinya antara pikiran dan hati itu harus connect, harus sama. Itu yang maksud sulit. Bagaimana bisa harus dibiasakan. Bagaimana Allah niatkan? Pas Allah niatkan saya sholat maghrib 3 rakaat di dalam hati. Kalau sholat fardhu maghrib itu bukan niat, itu mengucap ulang mengingat kita di sholat maghrib. Tapi pastinya itu adalah di dalam hati, tidak harus diucapkan. Niat itu masalah niat dulu. Niat ini memang luar biasa. Jadi suatu ketika ada satu kisah cerita, suatu ketika ada seseorang meninggal, kemudian di akhirat nanti orang ini di akhirat diberikan buku catatan amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini diberikan buku catatan amal melalui tangan kanan. Jadi di akhirat nanti orang tersebut diberi buku catatan amal oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan kanan. Itu isyarat bahwasanya isyarat yang baik, bahwasanya amal ibadahnya
melalui tangan kiri itu alamat buruk, dan alhamdulillah orang tersebut diberi tangan kanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil juga dengan tangan kanan. Dan alangkah terkejutnya orang tersebut melihat buku catatan amal itu ada ibadah haji, ada ibadah umroh, ada ibadah macam-macam ibadah, ada zakat, sedekah dan lain-lain segalanya. Orang itu terkejut. Orang itu terkejut dan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini bukan buku catatan amal. Aku tidak pernah melakukan ini semua. Aku tidak pernah pergi haji, aku tidak pernah bersedekah, aku tidak pernah umroh, aku tidak pernah berzakat. Ini bukan catatan amal. Amalku protes, diberi catatan amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru orang ini protes karena tidak merasa dia pernah melakukan ibadah tersebut. Lantas Allah pun menjawab, engkau memang tidak pernah melakukan ibadah ini, tapi engkau punya niat yang baik dan aku ridho atas itu. Engkau dulu pernah mengatakan niat ikhlas, seandainya aku punya uang, aku akan bersedekah. Seandainya aku banyak duit, aku mau pergi haji. Seandainya uangku banyak dan waktu bayar zakat, aku akan bayar zakat. Ternyata engkau aku ridho atas niat-niat itu semua, dan engkau tidak mampu untuk melakukan karena Allah memberikan itu kepada dia, maka Allah ikhlas semua niat-niat itu walaupun tidak dilakukan, dicatat amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cuma kepada kita semua mentang-mentang niat itu sudah dicatat baik, niatkan besok subuh tak bisa berangkat, niat dong, niat saja, berarti niatnya mau mengikuti contoh itu tidak bisa, karena niat itu harus lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala baru bisa dicatatan amal. Ya, niat boleh ubah, niat berubah seperti kesini ngapur, itu dia niatnya lillahi ta'ala, mau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi ibu dari rumah datang ke masjid, setiap langkah kaki ibu menggugurkan satu dosa untuk datang ke sini majelis taklim memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semakin jauh ibu melangkahkan kaki dari masjid ini, semakin banyak pahala yang kita dapat. Seandainya tadi aturannya ibu-ibu dari jalan dulu muter-muter ya, baru sampai di sini pahalanya lebih banyak. Datang ke sini dapat pahala. Kemudian sampai di masjid, ya kita silaturahmi, salam-salaman, maaf-maafan, bertemu dengan kawan, ya, saling curhat dan lain-lain sebagai silaturahmi. Itu juga ibadah. Kemudian masuk ke masjid menjadi ibadah diawali dengan doa, itu juga menjadi ibadah. Kemudian membawa acara tadi, mengawali acara ini dengan pembacaan Al-Quran, ibadah itu ibadah. Kemudian ada sambutan dari kepala desa TPP menyampaikan program kerjanya, tentunya itu juga ibadah. Kemudian tausiah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini juga ibadah. Kemudian terakhir ada makanan. Ada. Saya yang lapar juga belum makan. Ada makan itu sedekah ibadah tak? Ibadah. Kesimpulannya sekian banyak ibadah itu acara Maulid Nabi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW suatu ibadah atau ibadah. Kenapa saya bahas bid'ah? Karena apabila tantangan kita sekarang adalah media sosial. Kalau kita nengok kayak YouTube, Facebook, entah lewat beranda, entah itu nengok TikTok, ada yang ceramah, tidak ada itu Maulid. Karena Maulid tidak ada pada zaman Nabi. Seandainya Maulid itu bagus, tentunya Maulid Nabi dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dari Maulid itu fitnah. Jadi acara malam ini panitianya masuk neraka, yang ngaji tadi masuk neraka, yang sambutan juga tadi Pak Kades masuk neraka, yang bawa kue makanan juga masuk neraka. Apalagi saya ceramahnya tambah lebih masuk
kok enak itu bid'ah namanya semua intinya dari itu semuanya kita dah merinci dari awal semuanya ibadah dari mana pun saya tak tahu. Yang jelas saya mengatakan apabila tidak ada pada zaman Rasul atau tidak dilakukan Rasul, tidak dilakukan Nabi, maka itu bid'ah. Ini jelas. Memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus tetap kita lestarikan. Inilah kalau kita mengenal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kita ulama-ulama terdahulu bagaimana bisa mengenalkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat jumpa dengan Rasulullah dan sahabat jumpa dengan Rasulullah. Kita kapan jumpa dengan Rasulullah? Kapan jumpa dengan Rasulullah? Pak pernah jumpa Rasulullah, Pak? Cinta dengan Rasulullah? Tak. Kacau, Pak. Salah satu syarat untuk masuk surga harus cinta kepada Rasul. Bukan jumpa Rasulullah, Bu. Nah, cinta dengan Rasulullah. Cinta. Macam mana bisa cinta, Bu? Caranya macam mana bisa cinta? Mimpi tak pernah jumpa Rasulullah, Bu. Tak pernah. Apabila kita mimpi jumpa Rasulullah, itulah yang sesungguhnya. Karena setan jin tak bisa menyerupai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah mimpi jumpa Rasulullah, Bu? Nengok muka-muka ini bapak-bapak tidak pernah. Apa? Tak pernah. Mau tak mimpi jumpa Rasulullah? Nah, syarat yang pertama sebelum tidur harus Guru tidak, Bu? Guru tidak? Sampai lah, Pak. Mana tidur sambil tak tidur memang nonton TV. Tidur sambil menonton kalau jumpa Rasulullah yang pertama syaratnya sebelum tidur harus berwudu. Dan kedua sebelum tidur tidurnya harus pakai baju. Bu, suami tidur pakai baju tak? Bu, ibu tidur pakai baju tak? Pakai baju apa? Apalagi musim panas mungkin ada tidur lengkap, tidur macam mana? Pokok pisang orang sendiri kan? Mana salahnya? Kenapa jadi berwudu kemudian tidurnya harus pakai baju. Rasulullah takut bu, nak tunggu ibu tak pakai baju. Harus pakai baju, pakai untuk kemalu. Ada tak orang tidur pakai jilbab? Syarat yang pertama jumpa Rasulullah SAW tidur tutup aurat. Kemana jumpa Rasulullah? Yang kedua, yang ketiga, yang pertama tadi wudu, kemudian apa namanya tidur pakai baju, kemudian tidur miring sebelah kanan, kemudian baca surah Asy-Syams, kemudian Al-Lail, kemudian Al-Ikhlas sebelum tidur. Istiqomahkanlah membaca itu semua. Insyaallah kita akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah di akhirat nanti kita akan ditemani oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tak pernah jumpa Rasulullah. Kalau seandainya ulama-ulama dulu tidak membuat kegiatan yang seperti ini, acara yang seperti ini, tidak memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sampai detik ini kita tidak akan pernah kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ulama diam, saya tidak mensyiarkan agama, tidak mengenalkan kepada kita semua tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan buat kita semua. Nah, maka hal yang seperti ini, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tetaplah kita laksanakan seperti biasa. Nengok video ceramah di media sosial, silahkan tengok, tapi kita harus pandai pilih dan memilih mana yang sesuai dan mana yang tidak. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu
Muhammad SAW lahir hari apa? Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? Dia lah pokok itu. Nabi Muhammad SAW lahir tahun berapa? Ibunya siapa? Bapaknya siapa? Nabi Muhammad lahir di mana? Jauh lagi nak. Saya naik nama soalnya. Lahir di Mekah. Bisa kan? Oh, itu nanti oleh terus. Saya ulangi. Yang tahu jawabnya. Ini salah satu sanad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Wa tasawwirul awal tahun nama ibunya nama ayahnya Sayyid Abdullah. Salatullah salamullah ala Sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Kenapa pada tahun gajah? Karena pada waktu dulu, waktu-waktu yang gempar, waktu-waktu yang hebat itulah ditandai sebagai tahun. Dan 50 hari sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datanglah tentara bergajah tersebut datang kemana? Kota Mekah untuk apa? Menghancurkan Ka'bah, tapi dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus burung perinci. Burung ababil dengan membawa bebatuan yang panas dari neraka. Setiap burung membawa tiga batu, yang satu ditaruh di kaki kanan, yang satu ditaruh di kaki kiri, dan yang satu di paruh terbanglah burung ababil dari tepat di atas. Tentara bergajah ini tadi digabungkanlah batuan-batuan yang panas dari neraka ini dan mengenai semua pasukan bergajah, semua mati. Kenapa langsung mati? Karena panas batuan dari neraka ini apabila kita kepala sini menembus langsung ke bawah. Panas baru dari kalau kita kepala sini langsung terus ke bawah, langsung mati. Semua kena, semua mati. Cuma satu yang tak kena dan satu yang tak mati. Siapa itu? Siapa? Semua mati, cuma satu yang tak kena dan satu yang tak mati. Siapa? Abraha, pemimpin pasukan bergajah ini. Kenapa tidak dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma kematiannya ditunda. Kenapa ditunda? Allah ingin menyiksa Abraha dahulu. Apa sisaan yang Allah berikan kepada Abraha? Sedikit demi sedikit kulitnya ini terkelupas. Akibat apa? Akibat terkena radiasi panas yang berbatuan dari neraka ini. Semua pasukan kena langsung mati, tapi Abraha tidak, dikenakan radiasinya saja, lantas kulitnya sedikit demi sedikit terkelupas. Agak-agak pilih mana?
kena batu mati langsung, atau kena radiasinya saja, panasnya, kemudian terkelupas sedikit-sedikit, agak-agak pedih mana? Pedih terkelupas sedikit demi sedikit kulit ini. Lantas terkelupas semuanya sedikit demi sedikit sampai Abraham melihat detak jantungnya sendiri, duk, baru dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah menyiksa, itulah Allah ingin membalas kepada manusia yang main-main dengan syiar Allah. Ka'bah mau dihilangkan, main-main dengan agama Allah, maka Allah sendiri yang akan mengurus. Nah, untuk itu kita harus menjaga agama kita. Kita jangan pernah memainkan agama kita. Dan masuk agama, laksanakanlah dengan sebaik-baik. Kita main-main dengan agama, maka ujung-ujungnya Allah sendiri yang akan mengurus kita. 50 hari setelah itu lahirlah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari rahim Siti. Dari rahim siapa? Siti. Siapa namanya tadi mamanya? Siti Aminah. Lahirlah. Hanya sebentar baginda Nabi Muhammad SAW disusui oleh Siti Aminah. Ada riwayat mengatakan cuma 9 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Kenapa sebentar? Karena di zaman itu, waktu dulu memang ada istiadatnya seperti itu. Baginda Nabi Muhammad SAW lahir di kota, maka ada istiadat orang kota harus anaknya harus disusui oleh orang desa. Kenapa orang desa? Karena di sana tidak banyak polisi seperti di kota. Bahasa Arabnya juga masih bahasa yang asli. Kalau di kota-kota bahasa Arabnya dah campur-campur. Tempat itu di kota-kota bahasa Indonesia ini dah campur-campur dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang dan lain sebagainya. Makanya di zaman dahulu Rasulullah SAW harus diantar ke desa. Dan pada zaman dahulu ibu-ibu pekerjaannya apa, Bu? Pekerjaannya adalah menyusui anak, pergi ke kota untuk mencari anak susuan. Begitulah yang terjadi dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pada waktu itu berbondong-bondonglah ibu-ibu dari desa itu jadi pergi ke kota untuk mencari anak susuan agar mendapat upah. Semuanya pergi, termasuk siapa yang menyusui paling lama baginda Nabi Muhammad SAW? Halimah Sa'diyah, termasuk Halimah Sa'diyah yang pergi ke kota juga untuk mencari anak susuan. Semua teman-teman Halimah Sa'diyah sudah mendapatkan anak susuan, yang tertinggal hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak diambil oleh mereka? Karena mereka tahu Nabi Muhammad SAW ini anak yatim. Kalau mereka mengambilnya menjadi anak susuan, mereka takut kalau tidak diberi upah karena anak yatim. Halimah Sa'diyah tidak dapat lagi, hanya kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Tinggal semua teman-teman yang balik, semuanya dah balik, tinggal Halimah Sa'diyah ini juga harus pulang. Yang tertinggal hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Halimah Sa'diyah ini tidak bisa menyusui, padahal dia tidak bisa menyusui, tapi dia harus mencari anak susuan juga karena ingin mendapatkan upah. Anaknya sakit-sakitan karena tidak diberi susu oleh Halimah Sa'diyah. Susunya sudah tidak bisa mengeluarkan air susu lagi. Tapi ketika baginda Nabi Muhammad SAW ketika itu nangis karena belum mendapatkan susu. Tapi ketika di pangkuan Halimah Sa'diyah, baginda Nabi Muhammad SAW terdiam. Dan kemudian air susu Halimah Sa'diyah berproduksi kembali, bisa menyusui Rasulullah, bisa menyusui kedua anaknya, kemudian mereka bisa pulang dengan sehat. Yang awalnya perginya hanya lemes-lemesan saja, mungkin tidak mampu akan sampai ke kota. Kendaraan yang mereka kendarai juga melemah, karena pada waktu itu memang musim gersang, hewan-hewannya, kedengarannya pun tidak sehat. Tapi tidak, ketika baginda Nabi Muhammad SAW sudah ada di pangkuan, semuanya berubah deras
drastis Halimatus Sa'diyah bisa menyusui baginda Nabi Muhammad SAW, menyusui anaknya, hewan tunggangannya bisa juga menemukan susu, semuanya menjadi sehat sehingga kehidupan Halimatus Sa'diyah yang lebih cepat lagi menjadi berubah drastis karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah contoh kisah yang singkat sesingkat-singkatnya. Itulah hebatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa, tapi di luar biasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang dicintai Allah, ya, manusia yang disayangi Allah, ya, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, ya Allah Muhammad Maulaya Shalli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta, ya Muhammad, manusia yang ku puja, ya Muhammad Maulaya Shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad Maulaya Shalli sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi pemimpin umat Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat Nabiullah Muhammad Maulaya Shalli daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mu'tahini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Mamadaya wasi'an karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil jadi pondokkan oleh orang tuaku. Dari kecil sudah bisa dengan orang tua sudah dipondokkan. Kenapa dilempar, dibawa pergi ke desaan agar baginda Nabi Muhammad SAW tidak terpengaruh dengan keadaan kota. Begitulah anak-anak itu seharusnya Pak. Kita memberi ajaran kepada anak tentang ilmu mungkin bisa kita memberi ajaran kepada anak bisa dengan ilmu apa? Agama insya Allah bisa, mengaji insya Allah bisa. Tapi yang sulit kita didik anak kita adalah untuk hidup sederhana. Bisa tak? Setiap hari ibu ngasih makan anak tahu tempe.
tegel tega tak ibu tiap hari anak dekat rumah dikasih makan tahu tempe tega tak ibu? Nah tahu tempe melatih anak untuk hidup sederhana yang susah. Bagaimana bisa anak hidup sederhana? Pondokkan anak mereka semua tiap hari makan tahu tempe hidup pandai kan kuat untuk tahu tak kalau tahu tempe ya tahu tempe tak juga kadang-kadang kuat insya Allah keluar pondok jadi sembuh apapun sejahat apapun keluar pondok. Alhamdulillah sampai saat ini keluar pondok tak ada jadi yang monyet, tak ada jadi monyet. Walaupun di pondok itu jahat, keluar pondok tak ada yang jadi monyet, jadi orang juga. Jadi kita pondok sekarang ya, tahu saya 11 tahun makan tahu tempe hidup juga gemuk kan. 11 tahun aku lagi makan tahu tempe, tak makan pernah. Bagaimana orang 11 tahun saya pondok di Jawa tak pernah didatangi orang dulu. Gimana sih? 11 tahun tak pondok dulu tak ada WA, video call tak ada. 4 tahun saya tak jumpa dengan mak saya, 4 tahun saya tak jumpa dengan ibu saya, bapak saya. Balik-balik dah rambut putih semua. Sekarang masih nampak sehat, sehat. Itu perjuangan kita mencari. Tak usah tak usah ibu memondokkan anak, entah di mana pun nak memondokkan anak terserah, yang penting memondokkan anak. Tak usah dikenang ke ibu mengenang-kenang anak yang mondok makan apalah, anak saya kalau tidurnya macam-mana lah. Anak yang tak mondok tidak keras. Baginda Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada Halimah saja. Lillahi Ta'ala terserah Halimah nak buat apa kepada anak. Terserah. Sudah waktu dipulangkan oleh Halimah Sa'diyah. Dipulangkan kami itu mondok-mondok dalam balik kami tak bisa menahan. Tapi mendidik anak yang paling sulit adalah untuk hidup sederhana. Ada duit kalau dah anak kita minta pasti kita cari anak kita minta HP utang. Tapi kalau anak kita dah biasa hidup sederhana apa adanya, berbohong, beri mau anak yang terima dikasih HP, alhamdulillah. Tak dikasih, ya alhamdulillah. Tak apa kan kalau saya mereka yang biasa tak main HP, tapi beri juga kalau mengaku. Alasannya belajar tahap aku ada baginda Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan buat kita semua ya. Suri tauladan dari kecil saja sudah bisa kita suri tauladan. Bapak, ibu, anak-anak kami jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Maka kita malam ini adalah memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Janganlah hanya sekedar seremoni, kita harus bisa mengambil hikmah dari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Datang ke sini jangan ramai-ramai memperingati Maulid Nabi. Saya dah kasih ceramah, nasihat, takkan anak-anak nasihat orang tua ya. Ingat saya mengingatkan bertawassul dengan bertawassul besok nantinya ya laksanakanlah, kerjakanlah pada kehidupan kita setiap hari-hari kita. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 15 menit kita. Pak, sehat Pak?
sekolah yang mana? Masih? Alhamdulillah. Suatu hari, namun disahir. Suatu hari datanglah seseorang menemui Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri. Dia datang menemui Imam Hasan Al-Basri ini untuk mencari solusi, solusi kehidupan. Berkatalah beliau kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Al-Basri, aku datang kemari untuk curhat, untuk mengadukan nasib hidupku. Perekonomian rumah tangga sangat sulit, ya Imam. Jangankan untuk makan hari ini saja saya sudah tidak punya. Untuk makan hari ini saja saya tidak punya. Aku ingin mengadukan nasib kepadamu, tolonglah carikan solusi apa untuk diriku agar rezekiku berkah, agar kehidupanku semakin baik. Lantas Imam Hasan Al-Basri mengatakan, beristighfar dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfar dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lain hari ada lagi seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri, sama ingin mengadukan nasib dan ingin mencari solusi. Wahai Imam Hasan Al-Basri, dari kedatanganku sini untuk mencari solusi darimu. Aku sudah lama menikah, bertahun-tahun, puluhan tahun aku menikah, tapi aku belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berilah solusi untukku ya Imam Hasan Al-Basri. Imam Al-Basri memberikan saran, memberikan solusi. Apakah Imam Hasan Al-Basri? Beristighfar dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di lain waktu ada lagi seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri, sama ingin mencari solusi kehidupan kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku ini seorang petani. Aku sering panen, tapi aku tidak pernah mendapatkan hasil yang panen yang banyak dari hasil panen petaniku itu. Waktu itu berilah solusi kepadaku, wahai Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri memberi petunjuknya sama, yang 1, 2, dan 3 sama. Beristighfar dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dari solusi-solusi yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri didengar oleh sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, kenapa setiap orang yang datang kepadamu untuk mencari solusi kehidupan, engkau hanya memberi syarat istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Hasan Al-Basri tidak mengatakan apa-apa, cuma mengatakan, qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Apa artinya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah itu Maha Ampun, Maha Pengampun. Kita punya dosa apa? Kita punya dosa satu. Dosa itu sama suami banyak tak? Banyak. Pernah minta maaf? Pernah. Kapan? Tahun sekali. Jadi kalau nanti jumpa hari raya, kalau tak jumpa macam-mana, tak memaafkan berarti ada maaf bagi semua. Tiap hari harus minta maaf. Dosa kita kepada sesama banyak, apalagi dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu dosa kita sengaja meninggalkan sholat, entah itu dosa kita sengaja meninggalkan puasa, bermaksiat, maksiat mata, maksiat telinga, banyak maksiat-maksiat kita laksanakan, banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah.
waktu-waktu senggang, ada waktu-waktu santai, waktu ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, banyak-banyak istighfar, meminta ampun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menghalangi rahmat Allah. Dosa-dosa kita kepada Allah yang banyak itulah menghalangi rezeki kita kepada Allah. Mungkin rezeki sudah ada di depan mata, minum bisa jadi hilang karena dosa-dosa kita. Padahal minum ini dengan ambil, tapi karena dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dosa itulah penghalang nikmat yang seharusnya kita dapat di depan mata. Nikmat Allah akan berikan kepada kita apabila kita mengakui. Ngakulah, akuilah dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita banyak, beristighfar. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayat selanjutnya, wa yusis sama alaikum idram. Apabila kita mau bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah mengampuni, maka yusis sama alaikum idram, maka Allah akan menurunkan hujan lebat dari langit untuk kita semua. Hujan itu apa? Rahmat. Kita mengakui dosa kita, maka rahmat akan turun kepada kita seperti hujan yang banyak. Hujan jatuh dari langit turun ke bumi yang banyak itu. Bisakah kita menghitung hujan satu persatu? Tidak bisa. Tapi kalau kita mau mengakui, rahmat turun kepada kita seperti hujan. Maka intinya banyak-banyak beristighfar, introspeksi diri, banyak-banyak bermuhasabah. Hidup kita ini hanya sementara, Pak. Hidup kita hanya sementara. Esok kita akan masih hidup, besok kita masih hidup, Pak. Mudah-mudahan hidup mati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita yang saya ayat baca yang awal tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita mati esok sanggup ibadah dan cukup. Bu. Besok pagi angkat bangun tidur, kemudian pergi motor karet. Hujan tak tadi? Pergi motor karet, kesandung, akak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap kalau ya. Kalau menit itu macam-macam lagi urusannya harus siap. Hidup kita ini hanya sementara. Kita mati hanya bawa amal ibadah. Dah tua seperti ini, nak apa lagi? Nak cari duit banyak, dah untuk apa? Untuk kesuksesan apa dah tak dapat lagi. Saya sering mengatakan itu, berulang-ulang saya sering mengatakan, Allah sudah menentukan umur kita, usia kita sudah Allah tentukan sampai umur 40 tahun. Dari 0 usia sampai 40 tahun itulah waktunya kita mencari kesuksesan. Di atas umur 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Hanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia kita di atas umur 40 tahun harus bisa bersyukur. Rabbi auzi'ni, bisa bersyukur. Kalau nak cari kekayaan, nak cari kesuksesan di bawah usia 40 tahun, di atas umur usia 40 tahun, seandainya usia 40 tahun kita sukses, maka di atas usia 40 tahun kita tinggal bersyukur, maka makin sukseslah kehidupan kita. Di usia 40 tahun kita kaya, kita bersyukur atas kekayaan itu. Di atas usia 40 tahun semakin kaya. Usia 40 tahun tak punya duit, bersyukur biar banyak duit. Usia-usia yang senja ini jadi bisa bertawassul saling mengingatkan. Jangan lupa tujuan hidup kita di dunia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri kita cantik, kita tinggalkan. Suami kita ganteng,
tinggalkan. Tidak seindah waktu kita belum lagi menikah. Aku akan hidup semati dengan Bang. Bang, mati Bang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matilah Bang. Saya nak hidup lagi Bang. Ada tak suami hidup ikut mati istrinya? Ada tak? Istrinya mati, suami ikut mati ada? Tidak? Tidak. Semua istri kita cantik kita tinggalkan. Suami kita cantik kita tinggalkan. Rumah cantik kita tinggalkan. Mobil mewah kita tinggalkan. Banyak duit juga kita tinggalkan semua yang tak ada mengikuti kita. Yang mengikuti kita mati hanya amal ibadah. Maka itu persiapkanlah diri untuk mencari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita persembahkan di akhirat nanti di hadapan Allah. Inilah ibadah-ibadahku untuk menjaminku masuk surga ya Allah. Kalau kita membawa satu ember, apa kan daya? Banyak siksaan yang akan kita lalui sebelum masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Kades. Dia pakai, saya takut dengan perdewan. Tapi sementara perdewan. Orang sekaya apapun punya penyakit. Nak jadi kaya, sakitnya terus orang kaya. Sakitnya apa? Kanker, sakit jantung, apa lagi? Sesak napas, apa lagi? Diabetes, jantung koroner. Itu sakit-sakit orang kaya. Nak kaya juga enak orang miskin. Sakitnya apa? Pilek, batuk, sakit belah. Sakit apa Bu? Udah sakit orang miskin. Orang kaya banyak uangnya, punya penyakit, rumah sakit bisa dia beli, rumah sakit dia bisa dia beli, tapi pada ujung-ujungnya dia tidak bisa membelinya. Bisa dia berobat sampai ke Cina, sampai ke Singapura, sampai ke Amerika untuk mengobati dirinya yang sakit. Nah, orang yang banyak duit saja bisa membeli rumah sakit bisa dibeli, apalagi obat. Tetap mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang miskin itu, Bang, saya demam nih, belikan obat Bang. Tak ada duit, mati lah Bang. Nak beli bodrek mati tak ada. Nak beli parangnya pun tak dapat. Mati tak mana. Ya orang yang banyak duit aja mati, apalagi tak beli. Sama ukurannya amal kita. Ya untuk itu sesadar-sadarnya muhasabah diri, hitung diri bahwasanya hidup kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita jadi selain amal ibadah untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah tua-tua dan saya aneh nyawa ibu-ibu 60 tahun pakai baju merah, tak berjilbab, pakai celana pensil, jalan pergi jalan, bukan main sendiri. Saya ibu ini apalah ibu nak keren udah, tapi ini malah umur. Kadang kaki dari sini sampai bawah tuh sama lagi, sama kecil. Kalau nak seksi itu bawah kecil atas itu salah paham. Ini dari paha sampai ke bawah sama kecilnya. Jalan bukan? Ya Allah. Ya sadar diri itu yang betul. Kita
kadang-kadang tak sadar-sadar. Kadang-kadang kita jadi imam pun tak sadar. Kita jadi ibu majlis taklim, ikut majlis taklim ke sana kemari, dah pengajian dah berapa tahun-tahun, itu tak sadar-sadar juga. Keluar rumah pun kita tak pakai hil. Sebab itu berarti majlis taklim, masuk majlis taklim tak sadar. Untuk malam ini sadarkanlah dirimu, sadarkan diri Pak. Kita hidup hanya sementara. Mudah-mudahan kita semua bisa dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita bisa kaji kembali, karena saya tak bisa menyampaikan tentang sifat-sifat Rasul semuanya karena waktu yang singkat. Pelajarilah tentang Rasulullah SAW, banyak-banyak berselawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mimpi minimal kita bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setan makhluk yang mana yang tidur bangun. Makhluk yang terakhir saya dipesani oleh panitia dari terakhir makhluk yang ini beda-beda lain nanti kalau mau tidur. Kalau makhluknya kita harus berdiri Pak. Kawankan saya berdiri dah hampir 1 jam. Tak sadar dengan dia. Berdiri, makhluknya kita disyariatkan untuk berdiri. Kenapa berdiri? Dalam rangka ulama-ulama terdahulu menghormati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun. Enak berdiri. Enak sebentar saya dan ada lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam.
Waktunya saya bagi-bagi amplop. Ada 3. Jadi kedua tanya apa? Ada 3. Amplop aja dia kalau tak malu. 3. Nah amplop ya. Nah. Nanti jawab dulu apa yang ambil dulu. Nah, soal yang pertama, Nabi Muhammad SAW punya paman. Punya tak paman? Saya juga punya paman. Siapa nama paman saya? Nah, kalau bisa saya tambah amplop saya dari ceramah sekian. Tadi tahu? Saya kocok lagi. Baginda Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian disusui. Ini anak-anak jadi tidak usah jawab. Duitnya sedikit, tak cukup nak beli beras. Yang menyusui, siapa nama yang menyusui baginda Nabi Muhammad SAW? Itu mana? Ayah yang muda. Kamu lambat mengenal lagi. Siapa yang lama menyusui baginda Nabi Muhammad SAW? Kalimah. Kalimah Tusa. Iya, teman depan. Siapa namanya tadi Pak? Nama kan? Kalimah Tusa. Betul Bu? Bukan disebut jauhan itu. Yang kedua, apa ya? Hah? Ayah Pak. Apa ya? Itu aja. Kalau nak nanti minta sama Pak Kades. Pak Kades kasih satu-satu dulu, tak usah soal langsung kasih satu. Ini Pak Kades. Soal yang kedua, anak-anak kalian ada banyak duit. Tiap hari konser kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soal yang kedua,
Siapa nama paman Nabi Muhammad SAW? Ada lagi. Ada apa ada? Kalah Ustaz. Dia senang dari situ. Dari Ustaz kalah. Siapa nama paman Nabi Muhammad? Abdul Muttalib. Betul. Betul. Tepuk tangan. Untuk pakai. Insya Allah pakai sebebas. Belikan bermain. Soal yang terakhir. Ada yang hafal Al-Quran kecil-kecil? Al-Quran banyak. Ada yang hafal satu ayat tidak ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجعل كيدهم في تضليل Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alhamdulillah. Kalau usah, ini tidak jadi nih. Kenapa? Satu yang nanti. Dah apa surat namanya? Al-Qur'an yang apa? Pas sholat kalau itu kan? Ini macam mana sih? Satu ujian ngaji. Yang ngaji mana sih? Fikri. Awak diberi kebebasan untuk menjawab. Selamat. Mudah-mudahan bebas dari api neraka. Amin. Emang tadi ngasih jadi panitia ini? Tinggal satu. Dan satu ini mungkin lebih besar daripada yang apa? Apa ya? Santri boleh tahu? Baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai 4 sifat yang harus kita padanya. Apa 4 sifat pada diri Rasulullah SAW yang harus kita teladani? Apa 4 sifat? 4 sifat apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empat sifat. Apa sifat? Itu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada
Doa masuk masjid. 1, 2, 3. Doa masuk masjid. Kalau salah saya suruh keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dulu. Mana guru TV ini? Hah? Salah. Salah betul. Apa yang betul? Kok nggak salah kan tadi? Hah? Apa yang betul? Betul tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Betul bu? Salah. Nah ini betul kata? Hah? Siapa yang betul? Sini. Rabbighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Sama aja cuma ditambah aja. Siapa lagi? Nah, ya. Allahumma ghfir li Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Sudah tahu? Hah? Lihat bukan orang yang satu lagi. Mulai sini. Dulu lagi. Sini cepat. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nah, ini 10.000 bagi 7.000. Kalau 5 kata 1, 2, 3, 4, 5, 10.000. Nah, banyak. Nah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sayyidina awwalina wa akhirina wa sallim wa tabaraka wa ta'ala 'ala kulli sahabatin sayyidina Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu 'ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma rabbana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afat wa lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha 'alaina. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul di masjid ini ya Allah, dalam rangka memperingati manusia yang kami cintai ya Allah, dalam rangka memperingati manusia yang kau muliakan ya Allah, dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Untuk itu ya Allah, ridhoi berkatilah acara kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah, akuilah kami semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akuilah kami semua ini ya Allah sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami nanti bisa selamat di alam akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami yang terdahulu, dosa kami yang akan mendatang ya Allah. Terlalu banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan terhadap-Mu ya Allah. Lisan kami penuh dengan kebohongan ya Allah. Lisan kami penuh dengan caci mencaci ya Allah. Lisan kami penuh dengan dosa ya Allah. Untuk itu ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak cucu kami ya Allah, dosa keluarga kami, dosa istri kami, dosa suami kami ya Allah, dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahilah kehidupan kami ini ya Allah. Berkahilah kehidupan kami ini ya Allah. Berkahilah kehidupan kami ini ya Allah. Berkahilah usia kami ya Allah. Berkahilah rezeki kami ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi, 'ajilihi wa 'ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam, wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi, 'ajilihi wa 'ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Lahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'waahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak, Ibu, anak-anak kami jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi